Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Video kali ini gue bakal memberikan gambaran keunggulan apa aja kalau kalian membeli sebuah Nissan Magnite. Nah, mobil ini adalah mobil di kelas subcompact SUV di mana di Indonesia ini memang sedang ramai-ramainya. Kalian juga punya banyak pilihan di kelas ini, makanya kalian harus mempertimbangkan juga si jagoan Nissan yang satu ini. Yuk, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertama. Kita mulai dari eksteriornya. Nah, Nissan Magnite ini punya bagian fascia depan yang menurut gue pribadi dia paling ganteng di kelasnya, paling futuristik di kelasnya. Gak neko-neko, dia punya lampu yang lancip, sudut-sudut lancip. Dan lampunya ini kalau kita perhatikan baik-baik, mirip nih 11-12 sama desain-desain lampu dari Lexus. Tapi ya versi mininya. Tapi nggak sampai itu aja sih, dia juga udah lengkap ataupun udah paling canggih di kelasnya karena udah full LED, lampu senya, lampu senja, lampu utama udah pakai proyektor LED juga, hingga lampu fog lamp udah LED. Jadi keren banget lampunya, nyalahnya tuh putih semua kalau malam hari. Wih, mantap. Selain itu juga kita bisa lihat dia punya tampang grill emang sih masih mirip sama si Datsun. Tapi ini bukan suatu kekurangan banget karena emang terlihat masih proporsional dan oke kok desainnya. Selanjutnya juga yang menjadi kelebihan Nissan Magnite ini adalah logonya nih, logo Nissan. Karena ini adalah logo Nissan terbaru, dia yang pertama dan satu-satunya nih line up Nissan yang ada di Indonesia sudah pakai logo ini. Jadi menimbulkan kesan eksklusif nih bagi yang membeli Nissan Magnite. Selanjutnya juga kita lihat bagian samping, dia udah punya velg yang desainnya menarik, bentuknya kayak turbin, two-tone warnanya, dan dia berukuran 16 inci dilapisi ban berukuran 195/60R16. Bagian samping ini juga kita bisa lihat dia memiliki ground clearance yang salah satu yang tertinggi di kelasnya, 205 mm. Jadi ketika kita berkendara Nissan Magnite ini memang memberikan kesan bahwa kita tuh tinggi, jangkung, jadi percaya diri nih ketika kita harus melewati jalan yang agak kurang rata di Indonesia. Kita bisa lihat juga di bagian samping ini bahwa ukuran Nissan Magnite ini nggak sampai 4 meter, lebih tepatnya 3994 mm yang membuatnya semakin kompak dan mudah dikendalikan di perkotaan gitu, kayak kita mau parkir, kita mau nyelip-nyelip, nah ini gampang banget. Selanjutnya juga wheelbase-nya itu mencapai 2501 mm yang membuat Nissan Magnite ini punya bagian tengah ataupun keluasan kabin yang memadai. Jadi dia juga memiliki kenyamanan berkat ground clearance dan juga si wheelbase ini yang panjang. Nah, lanjut lagi kita lihat bagian belakang. Nissan Magnite memiliki keunggulan di mana kaca belakangnya ini udah nggak polosan, alias dia ada fitur rear defogger. Nah, ini dia nih yang jarang banget di kelasnya dapat fitur ini. Lampu belakangnya dia punya desain yang futuristik juga, meskipun masih menggunakan halogen, tapi pancaran cahaya yang dipantulkan dari halogennya ini di lampu belakangnya menyerupai LED bar, jadi kesannya juga terlihat cantik meskipun dia masih halogen sebenarnya. Nah, di bagian belakang dia juga tentunya udah dapat kamera belakang, dan gak hanya kamera belakang karena di kiri kanan spion lalu di depan pun ada kameranya kok, dan juga tentunya ada sensor parkir yang terintegrasi. Gak hanya itu, dia punya logo Magnite yang besar banget nih, tulisan Magnite yang membuatnya itu percaya diri nih, gua Magnite gitu. Keren banget. Kita lanjut ke bagian interior yuk. Sekarang kita masuk aja ke bagian kabin, tapi gak perlu repot karena udah keyless entry, jadi tinggal kantongin aja kuncinya lalu kita klik tombol yang ada di handle maka pintu akan terbuka. Nah, ini fitur yang wajib lah ya buat mobil zaman sekarang. Masuk ke bagian kabin, kita akan disuguhkan dengan desain yang menarik nih, sangat futuristik dan juga kepraktisannya luar biasa. Mobil ini kita punya banyak tempat kompartemen penyimpanan terbuka, lalu juga dia punya box nih ataupun kompartemen penyimpanan di depan yang gede banget ukurannya. Dia juga dilengkapi dengan lampu, jadi ketika kita buka terang di dalamnya, jadi kita mudah untuk mencari barang yang kita simpan di sana. Selanjutnya juga dia punya cup holder untuk bagian door trim kiri kanan, itu ukurannya besar banget, bahkan bisa muat ukuran dari botol yang 1,5 liter.
Nah ini jarang banget ditemuin nih di kelas subcompact SUV karena rival-rivalnya tuh ukuran cup holdernya kecil-kecil. Lanjut lagi, dia juga punya posisi dari engine start stop buttonnya ada di bagian konsol tengahnya ini, jadi gampang kita akses, berbeda dengan mobil-mobil lain yang posisinya ada di balik lingkar kemudi. Nah selanjutnya juga kita lihat Nissan Magnite ini sudah dilengkapi dengan head unit touchscreen 8 inci yang terintegrasi dengan mobil, jadi kita bisa lihat seberapa irit sih kita berkendara. Jadi ada yang eco drivingnya nih di sini. Kita lihat ada banyak indikator yang menentukan kita irit berkendaranya, lama waktu kita berkendaranya, lalu juga dia kasih skor kita seberapa irit berkendara, serta nggak sampai itu aja karena kita bisa diajarin nih gimana kalau kita mau berkendara dengan hemat. Selanjutnya juga head unit yang tadi itu sudah support wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Wih gile, mantep banget nih. Nah selanjutnya juga yang istimewanya, dia kan tadi sempat gue mention kalau ada kamera di sekeliling mobil, depan, spion kiri kanan, serta bagian belakang, karena kita bisa lihat di bagian head unitnya ini dia menampilkan surround view monitor atau kamera 360. Wih ini satu-satunya di kelasnya, dan juga ini jadi nilai jual dari si Nissan Magnite ini tentunya. Jadi juga untuk AC, Nissan Magnite ini juga udah paling canggih di kelasnya karena dia udah digital auto climate control, lengkap semua dengan pengaturan arah sembur angin. Jadi mantap banget. Bergeser lagi ke lingkar kemudi, Nissan Magnite ini sudah diberikan bahan yang sudah dilapisi kulit, jadi mewah dan nyaman tentunya ketika kita menggenggam setir. Selanjutnya juga dia ada untuk pengaturan audio steering switch yang sudah terintegrasi, serta sudah ada cruise control, jadi lengkap banget. Dan kita aksesnya ini berbeda dengan cruise control lainnya karena kita harus klik tombol yang ada di sebelah kanan nih. Selanjutnya juga dia punya instrumen cluster di mana sudah 7 inch TFT digital yang punya interface menarik, berbeda dari mobil-mobil ataupun rival dari Nissan Magnite ini karena dia memberikan kesan yang colorful. Dan itu juga indikator yang di sini tuh udah lengkap, ada indikator eco, rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan, jarak berkendara, lama waktu berkendara, dan tentunya dia udah ada tire pressure monitor. Di bagian konsol tengah kita ada power outlet 12 volt dan juga USB yang ada backlightnya, jadi gampang ketika kita malam-malam mau nyolok USB. Dan juga dia ada tuas transmisi dan handbrake yang sudah dilapisi kulit, serta armrest di bagian tengah-tengah nih. Joknya juga punya bentuk yang menarik, dia sudah dilapisi atau menggunakan bahan fabric yang terlihat nyaman serta nggak panas nih, dan beberapa bagian sudah dilapisi kulit. Wih keren. Joknya juga yang spesialnya dia punya bagian side support yang gede, jadi ketika kita berkendara ini kita akan merasa dipeluk nih dari belakang. Wih. Lanjut kita ke bagian baris kedua yuk. Oke, di sini baris kedua kita mendapatkan atau disuguhkan dengan kapasitas dari ruang yang luas, di mana untuk ruang kaki serta ruang kepala ini sangat memadai banget. Bahkan buat orang dewasa sekalipun, kursinya juga sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi bisa kita taruh kursi bayi. Nggak hanya itu aja, penumpang belakang dimanjakan nih dengan armrest yang lengkap dengan cup holder, lalu juga udah ada untuk menaruh HP. Selain itu dapat AC double blower untuk penumpang bagian belakang, serta dapat power outlet juga. Mantap banget, lengkap banget. Lanjut lagi kita intip bagian bagasi. Nah bagian bagasi bisa dibilang juga ini lumayan luas, dia mencapai 336 liter, jadi udah cukup luas di kelasnya. Dan juga dia bisa bawa banyak barang, bisa hingga 3 koper medium, dan kalau masih kurang kita bisa lipat bangku baris kedua 40-60. Wih. Nah yang jadi kelebihan Nissan Magnite ini juga dia ada part ataupun partisi. Oke, lanjut lagi kita ke bagian dapur pacu dari Nissan Magnite. Nissan Magnite ini sebenarnya keluar pertama kali nih di kelas subcompact SUV di Indonesia. Jadi sebelum Rocky dan Race yang menggunakan mesin dengan konfigurasi 1000cc turbo 3 silinder, Nissan Magnite ini adalah pelopor di kelasnya.
Mesin ini menghasilkan tenaga 100 PS dan torsinya mencapai 160 Nm, di mana ini torsi terbesar di kelasnya, bahkan mengalahkan mesin dari Kia Sonet yang 1500 cc natural aspirated. Nah, tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan menggunakan konfigurasi manual 5 percepatan ataupun CVT automatic. Lalu, bagaimana performanya? Apakah menjadi yang pertama atau pelopor di kelasnya menjadi yang terbaik di kelasnya? Lalu bagaimana mengenai performa serta juga konsumsi bahan bakar dari mesin ini? Kalau kalian penasaran, saksikan review lengkapnya mengenai driving experience Nissan Magnite di video selanjutnya ya. Untuk harganya, Nissan Magnite dibanderol dengan harga 253,9 juta untuk yang single tone dan yang dual tone 255,9 juta. Nah, Nissan Magnite ini memiliki fitur-fitur yang bahkan tidak dimiliki oleh rival di kelasnya, seperti untuk lampunya sudah full LED bagian depan, serta juga udah dapat fitur 360 dan lain-lainnya. Jadi menurut kalian bagaimana? Layakkah untuk bersanding ataupun masih dipertimbangkan nih ketika kita ingin membeli sebuah mobil di kelas subcompact SUV? Nah, pendapat kalian bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian penasaran untuk melihat unitnya secara langsung dan pengen cobain test drive si Nissan Magnite, kalian bisa langsung aja datang ke Nissan TB Simatupang karena unit test drive-nya sudah ready untuk kalian coba. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video driving experience Nissan Magnite di video selanjutnya. Kasih like dan juga subscribe serta follow Instagram kami @setir.kanan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Gue Krisnadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.